Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda ya dari video-video sebelumnya, yaitu kita membahas mengenai kucing. Kenapa saya membahas mengenai kucing? Karena memang akhir-akhir ini kucing memang sedikit meresahkan bagi saya pribadi, terutama di sekitar rumah. Karena ya ada sesuatu yang memang mengganggu keseharian saya, yaitu kotoran kucing. Kotoran kucing ini setiap hari ya, hampir setiap pagi saya membersihkannya. Mulai awal pagi, yaitu sekitar jam 6 atau jam 7, saya selalu membersihkan kotoran kucing ini. Tidak tahu kenapa setiap kali dibersihkan, besoknya ada lagi. Terutama yang paling parah yaitu ada di samping rumah, yang mana itu adalah ada sedikit taman kecil di rumah yang saya tanami rumput dan juga ada beberapa pepohonan. Dan di situ kucingnya buang air di situ sehingga membuat tanaman menjadi rusak. Kotoran kucing yang tidak dibersihkan itu bisa membuat contoh saja seperti rumput ya. Rumput-rumput itu yang saya tanam di samping rumah, rumput hias, itu kalau ada kotoran kucing yang menempel di situ kemudian tidak langsung dibersihkan, menunggu keesokan harinya atau menunggu siang hari atau sore harinya, maka kotoran kucing itu akan membunuh rumput hias yang ada di taman. Rumput hias itu ada airnya mengering dan akhirnya mati rumputnya. Tidak hanya di sekitar samping rumah saja, yaitu di taman ya, kucing ini buang air besar, tapi juga di banyak tempat seperti di depan rumah, atau mungkin di seberang rumah, atau mungkin di dekat tong sampah, dan dimanapun mereka juga buang air besar seenaknya, sehingga sulit sekali untuk mengontrol dan juga sulit sekali untuk bagi saya pribadi untuk mengendalikan hal ini. Tindakan apa saja yang pernah saya lakukan untuk mengatasi hal ini? Tindakan pertama yang pernah saya lakukan yaitu membasahi tanah atau membasahi taman. Khusus yang ada di taman, ini saya memberikan tindakan yaitu menyemprot tanaman yang ada di rumah setiap pagi dan juga malam hari secara merata, dengan tujuan jika tanah itu basah maka kucing tidak akan mau untuk buang air besar di situ. Tetapi nyatanya si kucing ini masih tetap saja buang air besar di taman tersebut, padahal kondisi taman sudah basah. Yang katanya kucing itu memang takut akan air, takut basah. Ternyata di zaman sekarang ini kucing ini tidak takut lagi dengan yang namanya basah-basahan. Mereka tetap saja nekat untuk buang air besar di situ, dan akhirnya juga tidak ditutupi untuk kotorannya sehingga merusak tanaman. Terus bagaimana hasilnya? Tindakan saya yang pertama yaitu dengan cara membasahi taman, dan hasilnya adalah zong, gagal total, dimana di situ kucing tetap buang air besar di sana, sehingga itu sangat menjengkelkan sekali bagi saya, apalagi baunya yang sangat menyengat, sehingga untuk membersihkannya saja ini butuh sedikit kerelaan hati agar bisa dibersihkan. Ya seperti itulah. Tindakan yang kedua yang saya lakukan yaitu menyebarkan bawang ya. Saya sebarkan bawang di dekat rumah dengan harapan dengan adanya bawang tersebut saya sebar di dekat tanaman atau di dekat rumah, maka kucing tidak berani untuk buang air besar di situ.
Saya lihat di beberapa channel YouTube juga merekomendasikan seperti itu, yaitu mengiris bawang putih ya yang spesifik. Bawang putih tersebut disebar di sekitar rumah sehingga dengan baunya yang menyengat itu si bawang putihnya ini, maka kucing tidak akan mau untuk buang air besar di situ. Dan hasilnya seperti apa? Hasilnya zonk juga, yang mana kucing masih tetap buang air besar di tanah tersebut atau di sekitar rumah. Tidak tahu kenapa, sepertinya dia tidak takut ya dengan bau yang menyengat ini. Tindakan ketiga yang saya lakukan yaitu menaruh tusuk sate di dekat area di mana kucing itu biasa buang air besar. Beberapa informasi yang saya dapatkan memang merekomendasikan untuk menaruh tusuk sate di sekitar tempat biasanya kucing buang air besar, karena kucing biasanya takut dengan tusuk sate tersebut, atau ada opini lain bahwa si kucing akan takut dengan benda tajam seperti tusuk sate, sehingga dia tidak mau untuk buang air besar di situ. Akhirnya saya lakukan, saya beli tusuk sate dengan jumlah yang lumayan banyak, terus kemudian saya taruh di sekitar tempat kucing biasanya buang air besar. Malah saya kasih di pinggir-pinggir taman, sehingga kucing untuk lewat pun mungkin dia akan kesulitan karena ada tusuk sate yang menghalanginya. Hasilnya seperti apa? Zonk juga, yang mana kucing ini masih tetap saja buang air besar di situ. Dia tidak takut sama sekali yang namanya tusuk sate. Tidak tahu kenapa ya. Sepertinya informasi-informasi yang saya dapatkan dari YouTube juga itu tidak cocok bagi saya. Ternyata cara-cara tersebut juga tidak berhasil. Cara selanjutnya yaitu cara keempat ya, cara keempat kalau nggak salah, yaitu dengan menyemprotkan karbol di sekitar tempat kucing biasanya buang air besar. Tujuannya yaitu dengan menyemprotkan karbol, bahan-bahan untuk pembersih lantai seperti karbol atau merek-merek seperti itu juga bisa digunakan, karena baunya yang juga sangat menyengat sekali dan kucing juga tidak suka dengan bau-bau itu. Sehingga saya berangkatlah saya membeli dan saya membeli semuanya yang ada hubungannya dengan karbol tersebut. Saya coba masukkan ke dalam botol semprot, kemudian saya semprotkan di sekitar rumah, dan juga yang terutama saya semprotkan di sekitar taman. Di sekitar taman saya semprotkan karbol tersebut, dan hasilnya gimana? Alhamdulillah. Hasilnya alhamdulillah, yang mana kucing ini tidak lagi berani untuk buang air besar di situ. Tapi konsekuensinya yang pertama yaitu konsekuensinya yang mana taman saya diantaranya banyak rumput-rumput, dan akhirnya rumput tersebut mati. Rumput tersebut mati karena terkena karbol yang sangat keras ini. Jadi cairan karbol tersebut bisa membunuh rumput yang saya tanami. Sehingga ini pun menjadi masalah baru.
Tidak sampai di situ juga, ternyata dengan cara karbol ini akhirnya saya relakan lah, tidak apa-apa, akhirnya rumput saya mati. Yang penting kucing tidak BAB lagi di situ. Ternyata zonk juga, pada akhirnya zonk juga. Karena apa? Cara ini dengan menyemprotkan karbol hanya bertahan sekitar 3 atau 4 hari. Mungkin awal-awal kucing akan tidak suka ya dengan bau karbol yang menyengat, sehingga dengan saya semprotkan karbol tersebut, kucing itu tidak berani lagi untuk buang air besar di dekat rumah, apalagi di dekat taman yang ada di samping rumah. Tapi hanya bertahan kurang lebih 3 hari. Karbol tersebut juga tidak mampu untuk mengusir si kucing tersebut agar tidak buang air besar di situ. Nyatanya tidak berhasil dan dia tetap buang air besar di situ meskipun saya semprot karbol setiap pagi dan setiap malamnya. Ada seorang teman yang DM saya di Instagram dan memberikan solusi hal ini. Awalnya saya mencoba mencurhatkan diri melalui sosial media, yaitu Instagram dan WA, bahwa saya mengeluh dengan adanya kucing yang buang air besar di dekat rumah. Ternyata ada respon positif dari teman-teman dan dia memberikan tanggapan dan memberikan solusi. Di situ dia memberikan solusi dengan cara bagaimana kalau misal dikasih makanan di tempat kucing biasanya buang air besar. Tujuannya adalah seperti ini. Jadi kucing ini memiliki wilayah tersendiri, di mana buang air besar itu wilayahnya di sini, untuk makan wilayah di sini. Kalau misal kucing ini mendeteksi bahwa di situ tempat dia makan, maka tempatnya dia makan tidak mungkin dia buang air besar di tempat itu, karena itu bukan wilayah buang air besar, tapi wilayah untuk makan. Akhirnya saya praktekkan dan di momen kali ini sudah bertahan sekitar 5 hari. Kucing tidak lagi untuk buang air besar di dekat rumah. Jadi cara ini lumayan efektif dan alhamdulillah cara ini lumayan berhasil dan sampai sekarang masih saya praktekkan. Oke, untuk kesimpulannya seperti apa? Kita pada akhirnya harus berdamai dengan kucing yang awalnya mengusir dengan cara-cara kucing itu saya usir dari tempat saya, menjadi cara lain. Saya malah memberi makanan sama kucing tersebut. Cara damai ini saya lakukan dan alhamdulillah dari berbagai cara yang sudah saya lakukan dan itu tidak berhasil, cara inilah yang berhasil. Jadi teman-teman kalau memang ada masalah yang mirip dengan saya, cobalah untuk cara yang ini. Bisa jadi cocok di saya tapi tidak cocok di kalian semua, sehingga dicoba saja satu-satu mana yang cocok, karena mungkin cocok di saya tidak selalu di kalian dipraktekkan dan ikut berhasil, karena permasalahan kucingnya juga, karakteristiknya juga berbeda. Ini sebenarnya kucing siapa sih? Ya lumayan lah jadi konten akhirnya. Sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Like kalau suka dan dislike kalau tidak suka. Kalau ada yang berkomentar, silahkan berkomentar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua yang memiliki problem yang sama dengan saya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.